Shalom semuanya, halo apa kabar? Selamat datang di SAF House of Restoration. Oke, kemarin mungkin ada yang habis kumpul-kumpul atau mungkin ada yang di rumah karena ngerayain. Tapi David harap semuanya dalam kondisi sehat, amin. Yuk kita kembali mau fokus untuk Tuhan kita, cuma 1 jam saja. Mari kita taruh HP atau taruh mungkin semua yang mengganggu kita. Kita mau fokus untuk Tuhan kita. Yuk kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami kembali Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Lord. Tuhan, kami telah belajar Tuhan di mana Engkau Tuhan ingin kami menjadi murid-Mu Tuhan. Di mana setiap apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, hidup, kami mau Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Lord. Mari kita sembah Allah kita hanya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Can you just worship God? Bersamamu ku takkan
Selamanya kau ku cinta, sebab tangan Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami hidup Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan kami persembahkan untuk Engkau. Thank you Jesus Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Yesus God. Seumur hidup kami Tuhan kami mau menjadi murid-Mu Lord. Thank you Jesus God. Terima kasih. Kami katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
sesuai dengan pujian ini ya Tuhan. Mengiring Yesus itu menjadi kesukaan bagi kami. Ajar kami melepaskan hak-hak yang kami miliki untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami untuk kami dapat mengikuti jejak-jejak-Mu, jejak-jejak pemuritan yang Tuhan Engkau tetapkan bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau buka pikiran kami, Engkau buka hati kami, dan kami mau berdoa firman Tuhan yang kami dengar akan mengubahkan setiap kami. Berikan kami kuasa kebangkitan untuk kami mampu dan sanggup melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Apa kabar? Saya senang sekali saudara-saudara, pagi hari ini kita sudah melewati Chinese New Year. Jadi saya mengucapkan Happy Chinese New Year kepada saudara-saudara semuanya. Dan hari ini juga kalau ada Valentine Day ya, hari ini Valentine Day. Nanti kita bisa lihat para wanita tadi menggunakan pink ya, saudara-saudara. Sebenarnya laki-laki apakah akan menggunakan pink juga? Rasanya kemudian kita kelihatannya kalau laki-laki pakai pink bagaimana gitu. Jadi hari ini pakai biru saja ya saudara-saudara. Dan pagi hari ini saudaraku, masih kita merenungkan kembali di dalam bulan Februari ini menjadi murid yang radikal, be radical disciples. Saya mengajak kita untuk melihat conviction atau keyakinan yang berikutnya yang menjawab satu pertanyaan, apa artinya menjadi seorang murid? Apa sih murid Kristus itu artinya apa itu? Supaya kita semua punya satu pandangan yang sama, karena dengan demikian kita akan terus menjalani proses ini dengan benar saudaraku. Dan saya mengajak kita yang pertama untuk melihat beberapa hal yang seringkali saya ketika merenungkannya itu nampaknya kita perlu koreksi saudara-saudara. Mengoreksi satu pemahaman yang saya setelah merenungkan firman Tuhan, mempelajari Alkitab, dan saya merenungkan saya sendiri pun kemudian menyadari nampaknya ada hal yang dulu yang saya pikirkan dan ini perlu dikoreksi. Dan luar biasa saudara-saudara, kalau saudara-saudara seorang murid Kristus dan kita terus belajar firman Tuhan, maka kemudian kita ini akan dikoreksi oleh firman Tuhan yang kita pelajari karena Roh Kudus bekerja. Mungkin dulu pada waktu kita masih bayi rohani, kita punya pemahaman tertentu dari firman Tuhan yang kita dengar, mungkin yang kita pelajari, tetapi ketika kita terus belajar firman Tuhan, Roh Kudus kemudian menyempurnakan pemahaman itu, sehingga apa yang kita pelajari dulu pada waktu kita baru lahir secara rohani, kemudian mungkin ada pemahaman-pemahaman yang waktu bayi rohani itu kita pahami dan kita rasa itu benar, tetapi kemudian Roh Kudus mengoreksi kita. Itulah pentingnya untuk kita terus-menerus menjadi lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan terus disempurnakan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, termasuk ini yang saudara-saudara saya ingin kita bersama-sama koreksi supaya kita sampai pada pemahaman yang benar. Apa yang saya ingin koreksi di awal dari renungan kita, saudaraku, sebelum kita menjawab apa artinya menjadi seorang murid. Saudaraku, seringkali kita ini berpikir, kita bisa temukan ini bahwa pemuritan adalah salah satu program dari gereja.
Jadi ada gereja yang kemudian punya program pemuritan. Seolah-olah pemuritan adalah salah satu program. Ada program penjangkauan, ada program pemuritan, ada program penginjilan, ada program-program yang lain pendewasaan. Dan ini adalah program pemuritan. Apakah itu benar? Kalau itu benar, maka tidak heran ada satu pemikiran, misalnya bahwa langkah pertama itu seseorang menjadi orang Kristen, baru kemudian sesudah itu setelah masuk gereja baru menjadi murid Kristus karena ikut program pemuritan, baru kemudian jadi murid Yesus. Jadi seolah-olah jadi orang Kristen, saya jadi orang Kristen dulu, lalu kemudian masuk gereja ikut program pemuritan, baru jadi murid Yesus. Lalu yang berikutnya, maka muncul juga pemahaman, berarti bisa juga menjadi orang Kristen tanpa harus menjadi murid Kristus, karena tidak ikut program pemuritan mungkin. Yang ketiga, menjadi murid Kristus adalah langkah yang lebih serius menjadi orang Kristen. Ada kesan seperti ini ketika seorang kemudian mengatakan, apakah kamu murid Kristus? Itu seperti sebuah pertanyaan, apakah kamu orang Kristen saat ini mau lebih serius lagi? Dan kemudian ketika lebih serius, kamu kemudian disebut murid Kristus. Ada kesan seperti ini, bahwa menjadi murid Kristus berarti menjadi orang Kristen yang lebih serius lagi, saudara-saudaraku. Apakah itu yang benar menurut Alkitab? Dan saudaraku, kesan saya tentang hal-hal ini itu ada di antara orang-orang Kristen, ada di antara orang-orang yang di dalam gereja, sehingga mereka berpikir bahwa kalau sudah menjadi orang Kristen, dibaptis ke gereja dan kemudian selesai. Tidak bertanya lebih jauh lagi, apakah saya murid Kristus? Saudara, mari kita akan perhatikan Alkitab. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 mengatakan seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan di sini. Di Antiochialah untuk pertama kalinya murid-murid itu, perhatikan, murid-murid itu, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dimenangkan dalam pelayanan para rasul dan menjadi murid-murid Yesus yang kemudian disebut sebagai orang Kristen. Berarti apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita yang pertama itu menjadi murid Kristus, dan ketika mereka menjadi murid Kristus di mana orang-orang mengenali bahwa orang-orang ini mereka mengikuti teladan Kristus, maka orang-orang di Antiokhia menyebut mereka sebagai orang Kristen. Berarti apa? Berarti sejak orang percaya kepada Yesus, sebenarnya dia disebut murid Kristus. Sebutan Kristen karena mereka meneladani Kristus, saudara-saudara. Jadi bukan menjadi Kristen dulu baru ikut program pemuritan dan baru menjadi murid Kristus. Tidak, saudara-saudara. Saudara murid Yesus, saudara orang Kristen. Jelas sekali seseorang disebut Kristen karena menjadi murid Kristus, atau menjadi Kristus kecil, Kristus di masa kini. Orang bisa mengenali Kristus melalui hidup saudara dan saya, sehingga saudara disebut Kristen atau pengikut Kristus. Jadi kita menjadi orang Kristen karena kita sebagai murid Kristus. Menjadi orang Kristen adalah menjadi murid Kristus. Jelas, saudara-saudara. Kesimpulannya adalah pemuritan merupakan cara kita menjadi orang Kristen. Pemuritan merupakan cara kita menghidupi iman Kristen kita. Jangan dipisahkan antara menjadi murid Kristus dan menjadi orang Kristen. Pemuritan adalah cara kita
untuk meneladani hidup Kristus. Itu prosesnya, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, saya waktu merenungkan ini dan mulai memahami seluruh firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru, dalam perspektif seorang murid Kristus, saya menemukan bahwa semua kemudian menjadi sebuah firman Tuhan yang makin jelas, saudara-saudara. Contoh kecil, saudara-saudara, pada waktu Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 15 tentang barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah lebat. Dan Yesus memberikan ilustrasi perumpamaan tentang pokok anggur yang benar dan Bapa sebagai pengusahanya. Dan waktu saya memahami sebagai murid, maka saya mulai lebih mengerti apa sih artinya tinggal di dalam dia dan Kristus tinggal di dalam kita. Yesus mengatakan tinggal di dalam firman-Ku. Itu seperti seorang murid yang terus-menerus belajar dari apa yang diajarkan gurunya, sehingga apa yang diajarkan oleh gurunya itu nancep di dalam dirinya, itu masuk di dalam dirinya, dan ketika dia melakukan apa yang diajarkan gurunya, maka apa yang diajarkan gurunya itu tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam gurunya. Karena pikiran gurunya, maksud-maksud gurunya dia kerjakan ketika dia mengikuti apa yang diperintahkan, diajarkan oleh gurunya. Jadi saudara, semakin jelas bahwa pemuridan adalah gaya hidup kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Bahkan saya bisa mengatakan lebih keras lagi, kalau saudara mengaku sebagai orang Kristen, tetapi saudara tidak benar-benar belajar firman Tuhan, saudara tidak mau diajar, saudara cukup berhenti dibaptis, lalu kegiatan ke gereja atau aktivitas Kristiani saudara-saudara, tapi saudara tidak belajar, tidak bertumbuh selayaknya seorang murid naik dari kelas 1, kelas 2. Saudara-saudara, seorang murid itu punya kerinduan, dia tidak mau tinggal kelas, saudara. Kelas 1 terus, saudara. Dia ingin terus naik kelas. Kenapa? Karena dia ingin bertambah dewasa. Dan demikian juga, saudara-saudara, seorang murid Yesus adalah seorang yang terus-menerus naik level dan terus belajar firman Tuhan, tinggal di dalam dia, melakukan ketaatan mulai dari level yang rendah sampai level-level yang lebih tinggi, saudara-saudara. Itulah murid Yesus. Dan dari sini, saudara-saudara, jika demikian sebutan yang sangat mendasar sebagai orang percaya, kita harus bisa menyebut diri kita, saya murid Kristus. Saya murid Kristus, saudara murid Kristus. Itu identitas kita. Kita murid Kristus. Dan ketika kita melihat diri kita sebagai murid Kristus, saudara-saudara, maka saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau saudara dan saya menjadi murid Kristus, maka apa arti yang sesungguhnya menjadi seorang murid itu? Apa sih arti yang sesungguhnya menjadi seorang murid? Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat bahwa sangat jelas Yesus berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 40 mengatakan seperti ini. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi murid yang sudah selesai belajar akan menjadi sama seperti gurunya. Yesus berbicara tentang satu proses bahwa seorang murid itu tidak lebih besar dari gurunya. Tetapi dalam proses ketika murid itu terus-menerus belajar dan padanya bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang diberikan gurunya, ia menjadi sama seperti gurunya. Pernahkah saudara terpikir, bagaimana sih caranya saya menjadi semakin serupa dengan Kristus? Bagaimana saudara-saudara?
Kita semakin serupa dengan Kristus dengan cara menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang diberikan Kristus. Hidup di dalamnya dan kemudian menyelesaikan. Ketika Kristus memberikan pelajaran ketaatan, taatlah. Ketika Kristus memberikan pelajaran tentang mengasihi, kasihilah. Ketika Kristus memberikan pelajaran be humble, menjadi rendah hati, belajar menjadi rendah hati, sampai kita kemudian tuntas dengan pelajaran itu, maka kita menjadi sama seperti guru kita, kata firman Tuhan. Dan menarik, ayat Lukas pasal 6 ayat 40 ini diletakkan di dalam konteks apa? Di dalam konteks Yesus sedang berbicara kepada orang-orang, mengajar di atas bukit tentang apa? Yesus mengatakan begini, saudara-saudara. Yesus sedang mengatakan ayat sebelumnya itu berbicara tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Karena orang buta kalau menuntun orang buta akan membawa kepada atau memimpin kepada lubang, saudara-saudara. Lalu ayat sesudahnya itu ayat 39, ayat sesudahnya 41, 42, Yesus kemudian berbicara tentang apa? Yesus berbicara tentang bagaimana mungkin kamu yang punya balok di matamu lalu kamu bicara tentang mencungkil satu kayu kecil di mata temanmu. Yesus bicara tentang bahwa kalau saudara dan saya hidup di dalam pemuritan, saudara dan saya yang pertama, kita tidak akan menyesatkan orang. Kenapa? Karena kita tidak akan memimpin orang lain masuk ke dalam lubang, sebab kita bukan orang buta. Kita melek, saudara-saudara. Jadilah orang Kristen yang melek, saudara-saudara, yang terbuka kepada kebenaran, saudara-saudara. Saudara, saya tidak pernah menjadi buta, tetapi gambaran bagi kita sulit untuk membayangkan buta itu bagaimana. Tapi bayangkan kalau saudara buta huruf lalu mengajari orang cara membaca, bisa dibayangkan, saudara-saudara. Kita buta huruf lalu tunjukkan ada huruf di papan tulis lalu kita nuntun orang itu membaca. Bisakah orang itu pada akhirnya membaca? Kita ngarang, saudara-saudara. Kita ini bisa jadi orang Kristen ngarang kebenaran seolah-olah tahu, padahal hati kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kenapa? Dan parahnya kita mengajari orang. Yesus mengatakan apa? Lebih baik kalau ada yang menyesatkan anak kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya dan orang itu dibuang ke laut. Tenggelam, saudara, tenggelamkan. Waktu saya merenungkan ini, wah Tuhan, konsekuensi dari pemuritan ini luar biasa ya Tuhan. Dan itu sebabnya saya semakin jelas akan panggilan saya sebagai seorang gembala. Panggilan saya adalah memuridkan jemaat. Dan jemaat-jemaat harus memuridkan orang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak menuntun orang, kita bukan orang buta yang menuntun orang lain buta. Apakah yang dituntun itu tahu bahwa temannya buta? Tidak tahu, sebab dia tidak melihat. Sama seperti kalau orang buta huruf, apakah yang diajar yang buta huruf itu tahu bahwa dia itu dituntun kepada yang salah? Dia tidak tahu, dua-duanya buta, saudara-saudara, dua-duanya buta huruf. Hanya Tuhan yang kemudian dalam penghakimannya akan menghakimi saudara dan saya. Jadi konsekuensinya luar biasa. Marilah kita benar-benar tekuni pemuritan ini, karena ini adalah kebenaran yang luar biasa bagi saudara dan saya, dan bahkan mempertajam panggilan pelayanan saya untuk melihat setiap orang dari perspektif pemuritan. Bahkan ketika dia mengalami kesulitan, saya harus meluangkan waktu untuk bisa menolong saya. Supaya apa? Supaya pada gilirannya ketika dia menolong orang lain untuk mengerti, dia bukan orang buta yang sedang menuntun temannya yang buta, saudara-saudara. Dan ini satu panggilan yang mulia, saudara-saudara. Pemuritan adalah membuat orang bisa melek kebenaran, sehingga dia tidak menuntun orang lain masuk ke dalam lubang, menyesatkan. Dan kembali, kalau begitu apa sih arti menjadi seorang murid itu? Saudara, arti menjadi seorang murid itu saya temukan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ke-20 mengatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, di sini ada 3 kata kerja yang ternyata ketika saya melihat firman Tuhan, pengajaran Yesus Kristus, 3 kata kerja ini berhubungan dengan 3 simbol yang dipakai oleh Yesus. Mari kita lihat, yang ini menunjukkan menjadi seorang murid itu apa maksudnya, apa artinya menjadi seorang murid Yesus. Yang pertama, kata kerja pergilah. Pergilah. Kata pergilah ini, saudara-saudara, firman Tuhan bicara tentang satu simbol yang tepat dengan kata pergilah. Simbol apa itu? Jala, saudara-saudara. Simbol jala. Dan simbol jala ini berbicara seorang murid Kristus adalah seorang penjala manusia. Karena itu pergilah, Matius 28 ayat 19. Dan di dalam Matius pasal 4 ayat 19 mengatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus berkata kepada Petrus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudaraku, kata kerja pergilah berhubungan dengan simbol jala. Jadi taruh di dalam benak kita dengan baik bahwa kalau engkau murid Kristus, ingat satu simbol yang pertama, jala, saudara-saudara. Yesus ketika bertemu dengan Petrus, dia mengatakan, marilah ikut aku untuk engkau kujadikan penjala, saudara. Perhatikan, ini dijelaskan, dibeberkan dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah ini lebih dramatis lagi, saudara-saudara. Di dalam kisah ini Simon hanya melihat awalnya Yesus sebagai seorang guru yang baik seperti rabi-rabi yang lain dalam Lukas 5 ayat 5. Mengapa demikian? Karena kemudian Simon mendengar pengajaran Yesus dan Yesus meminjam perahu Petrus sebagai mimbarnya, saudara-saudara. Seringkali Tuhan pakai pekerjaan kita untuk mimbar, menyampaikan pengajaran-pengajaran Yesus. Saudara, pekerjaan saudara adalah mimbar saudara. Mimbar Tuhan di mana saudara-saudara melalui pekerjaan saudara-saudara, saudara menyampaikan kebenaran. Dan ketika Simon mendengar pengajaran Yesus, Simon melihat, wah ini seorang rabi yang baik. Lalu kemudian berikutnya Simon mengalami mujizat di mana dia bisa menangkap ikan setelah Yesus memerintahkan menangkap ikan. Walaupun sebelumnya semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak dapat ikan. Dan ketika Simon menemukan bahwa Kristus seorang yang luar biasa, sanggup melakukan mujizat, Simon menyadari Yesus ini sebagai Tuhan dan penguasa hidupnya. Menguasai walaupun dia tukang kayu, tapi dia mengerti pekerjaan Petrus seorang nelayan sehingga dia bisa memerintahkan Petrus untuk menangkap ikan di tempat di mana banyak ikan. Petrus menyadari Yesus adalah seorang pribadi, bukan hanya seorang nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan dan penguasa hidupnya. Rupanya ini yang menyebabkan Simon bersama dengan teman-temannya mengikuti Yesus secara radikal dan menjadi pemagang. Mereka menjadi magang bersama dengan Yesus untuk belajar. Belajar apa? Menjadi penjala manusia. Saudaraku, kalau saudara dan saya menjadi murid Yesus, saudara dan saya juga akan diajar menjadi penjala manusia. Yesus tidak mengatakan begini, kamu akan kuajak untuk menjala manusia. Bukan. Dikatakan, Yesus mengatakan, aku akan jadikan kamu penjala. Apa bedanya, saudara-saudara? Saudara, bedanya antara orang yang suka mancing, jala sekali-kali dengan penjala atau nelayan itu beda. Penjala itulah hidupnya, saudara. Itulah gaya hidupnya. Tetapi kalau sekali-kali menjala ikan karena hobi, itu bukan hidupnya.
saudara dan saya diingatkan bahwa murid Kristus itu dijadikan penjala manusia. Jadi kita diajar untuk memiliki gaya hidup penjala manusia. Sebagaimana Yesus, di mana dikatakan Yesus itu berkeliling untuk apa? Dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus punya gaya hidup berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyatakan mujizat. Gaya hidup seorang penjala manusia itu menjadi ciri dari murid Kristus. Sehingga saudara-saudara, ini bukan soal, waduh Pak, saya ini orang yang kalau menginjil itu gimana ya Pak? Saudara, saya tidak sedang bicara tentang menginjil, menjadi penjala manusia. Artinya apa? Berkeliling, menyatakan kebaikan, dan menjadi penjawab masalah. Dikatakan Yesus menyembuhkan. Apa artinya? Yesus menjadi penjawab masalah. Saudara dan saya bisa menjadi alat Tuhan untuk menjawab masalah. Seringkali kita berpikir saya harus menguasai doktrin ini dan doktrin itu, nanti saya debat. Saudara-saudara, Yesus tidak belajar, tidak sedang mengajar. Dia debat hanya kepada siapa? Kepada orang Farisi. Tetapi sebagian besar pelayanan Yesus bukan debat, saudara-saudara. Sebagian besar pelayanan Yesus berkeliling dan menjadi penjawab masalah. Menjadi alat Tuhan, alat Bapa untuk mengerjakan kuasanya. Menjadi pintu bagi kabar baik. Saudara-saudaraku, menjadi murid Yesus harus ingat, artinya menjadi penjala manusia. Yang kedua, kata kerja yang kedua, baptislah. Kata baptislah ini memiliki simbol. Ini baptis itu simbol, saudara-saudara. Simbol apa? Simbol seorang murid Kristus adalah seorang yang mengenakan manusia baru, orang yang bertobat. Saudara-saudara, siapa murid Kristus? Dia adalah seorang yang mengenakan manusia baru. Dia dibaptis, saudara-saudara. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penekanannya bukan kepada simbol baptis. Baptis itu ditenggelamkan. Nah, ada gereja yang menjalankan baptisan tidak ditenggelamkan, misalnya dipercik. Saudara-saudara, percik ataupun ditenggelamkan, yang terutama, garis bawah, yang terutama adalah kelahiran barunya, saudara-saudara. Tetapi itu simbol menyatakan kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Pahami dengan benar bahwa menjadi murid Kristus yang terpenting, kita itu manusia lama kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Kita tinggalkan baju lama kita dan kita mengenakan baju yang baru, saudaraku. Baptisan adalah simbol yang menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pembelajar dari guru agung Kristus, kita harus menenggelamkan kehidupan yang lama dan kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus, mengenakan manusia baru. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, menjadi murid Kristus adalah seorang yang mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Nilai-nilai kita itu diubahkan, saudara-saudara. Nilai bagaimana kita pacaran, mencari pacar, menikah, membangun rumah tangga, bekerja. Nilai-nilai yang itu mencerminkan kalau dunia mengatakan, oh gak apa-apa, itu gak apa-apa, semua juga melakukan. Tapi saudara tahu manusia baru kita punya standar kerajaan surga itu berbeda. Kita berjuang untuk kemudian hidup dan melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita kemudian diberikan kuasa untuk melakukan. Saudara, seringkali kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak punya kuasa melakukannya. Untuk itu saudara harus benar-benar mengalami kuasa,
dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan cara saudara-saudara menenggelamkan manusia lama kita. Katakan tidak kepada manusia lama. Dan katakan aku mau belajar untuk taat hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Lakukan firman Tuhan dengan benar. Jadi saudaraku, ketika kita memuridkan, kita juga akan menuntun orang tersebut untuk lahir baru, meninggalkan manusia lama. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, kata ajarlah. Ini membawa kita kepada satu simbol lagi, yaitu simbol kuk yang Yesus pakai. Yang berarti seorang murid Kristus adalah seorang yang mau terus-menerus belajar dan tunduk kepada otoritas Kristus. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, kuk yang biasa dikenakan kepada lembu yang membajak ladang, saudaraku. Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Pemuritan seorang murid itu berarti bersedia memikul kuk yang Yesus pasang. Apa arti dari kuk itu, saudara? Kuk itu artinya tunduk. Kuk itu artinya taat. Kuk itu artinya mau diarahkan. Mau diarahkan, dan ketika kita diarahkan, saudara-saudara, oleh petani yang memegang kendali, itu artinya kita mau belajar. Jadilah orang Kristen yang benar-benar memiliki jiwa seorang murid dengan terus mau belajar. Terus mau belajar. Saya dulu pernah ketemu orang-orang yang, aduh Pak, saya ini kalau baca, suruh baca sulit Pak. Oke, kalau baca sulit, gimana kalau nonton? Aduh Pak, kalau saya nonton mata saya sepet Pak. Kalau gitu gimana kamu bisa belajar? Saya ini orangnya sulit mengingat Pak. Tapi saya lihat kok dia bisa lulus sekolah model seperti ini ya. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan menurut saya adalah hatinya. Kita harus punya hati seorang murid mau di mana kuk itu dikenakan kepada kita. Kuk itu dikenakan kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan, begitu kita mengenakan kuk, kita akan merasakan betapa leganya mengikut Yesus. Ada orang-orang yang mengikut Yesus merasa, kok ini berat ya, kok itu berat. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar mengenakan kuk yang dikenakan oleh Kristus. Dia pakai kuk yang lain, saudara-saudara. Kalau saudara pakai kuk yang dikenakan Kristus, yang diajarkan Kristus, kita melakukannya karena kita mengerti firman Tuhan itu bicara kepada kita, kita akan mengalami sukacita, kita mengalami kelegaan. Saudaraku, simbol kuk bicara menjadi murid Yesus harus terus mau belajar dan mau diajar. Seorang yang belajar adalah seorang yang mengalami perubahan. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan adalah hasil proses belajar yang dapat ditunjukkan dari berbagai bentuk perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, itu perubahan penambahan pengetahuan. Dari tidak paham menjadi paham, dari sikap yang buruk menjadi sikap yang lebih baik, dari karakter yang rusak menjadi karakter yang baik. Perubahan-perubahan itu adalah ciri seorang murid Kristus yang mengenakan kuk yang diberikan Yesus, di mana dia belajar tunduk kepada otoritas Kristus. Pak, Kristus kan saya nggak bisa lihat. Bagaimana saya bisa tunduk kepada otoritas Kristus? Yang pertama, saudara tunduk kepada otoritas Kristus melalui firman Tuhan. Dan yang kedua, di dalam surat-surat Paulus mengatakan, ajarlah orang yang kau percayai, dan orang itu ajar untuk mengajar orang lain. Kita belajar di sini ada otoritas yang Tuhan bangun di dalam tubuh Kristus. Saudara belajar untuk taat kepada otoritas Kristus melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita.
Begitu saudara melihat bahwa orang ini melakukan firman Tuhan, walaupun kadang-kadang saudara merasa apa yang dikatakan itu tidak enak di dalam hati saudara, tetapi dalam hati kecil saudara, saudara tahu sedang dibentuk taat kepada otoritas. Karena itu akan menolong kita untuk memikul kuk yang Yesus berikan. 3 hal ini saudara-saudara. Apa artinya menjadi murid Kristus? Artinya menjadi murid Kristus sebagaimana yang ditunjukkan melalui 3 simbol ini. Go, jala. Seorang murid Kristus harus menjadi penjala manusia. Yang kedua, baptislah. Seorang murid Kristus harus meninggalkan manusia lama dan mengalami manusia baru dan terus menerus diperbarui hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, ajarlah. Itu simbolnya adalah kuk, di mana kita terus belajar dan mengalami perubahan dan tunduk kepada otoritas Kristus melalui pemimpin-pemimpin rohani yang kita tahu mereka hidup benar, mereka melakukan apa yang Tuhan lakukan, perintahkan, dan kita mau mengikuti. Sebagaimana saudara, kemudian satu kali saudara memuridkan, orang lain juga akan tunduk kepada otoritas itu. Dan karena kita itu bisa membawa orang lain kepada jalan yang benar ataupun salah, maka saudara, tanggung jawab kita ketika orang melihat kita sebagai pemimpin itu jauh lebih besar. Karena kalau kita menyesatkan, tanggung jawab kita itu double, saudara-saudara. Itu sebabnya seorang pemimpin harus juga tunduk kepada otoritas yang jauh lebih tinggi, yaitu Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan ini dan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian ini sampai akhir hidupku. Haleluya. Saudaraku, mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita mengerti apa itu artinya menjadi murid Yesus, mari kita akan melihat diri kita. Selama sekian waktu kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus, apakah 3 tanda ini kita sedang mempelajarinya, kita sedang melakukannya? Yang pertama yaitu simbol jala. Yang kedua, kita mati hidup lama kita di dalam baptisan. Dan yang ketiga, saudara dan saya dikenakan kuk yang memberikan kelegaan mengikut Yesus. Karena saudara dan saya dibukakan kebenaran lepas kebenaran, dan di dalam ketundukan akan otoritas Kristus kita melakukan kebenaran itu melalui kuasa kebangkitan Kristus. Saudara dan saya disanggupkan untuk melakukan kebenaran. Ada banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi mereka tidak sanggup mengalami perubahan. Saudara dan saya perlu datang untuk mengalami sekali lagi kuasa kebangkitan di Kristus, sehingga engkau akan dimampukan memiliki kuasa melakukan kehendak Bapa. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, kesadaran kita bahwa Bapa, Engkau tahu siapa aku, Engkau tahu siapa diriku, Engkau tahu semua yang aku pernah lakukan. Dan mari kita terbuka kepada Dia dan izinkan Roh Kudus mengoreksi kita, memeriksa kita, dan melalui pujian ini Engkau mengambil komitmen kembali untuk tetap setia mengikuti panggilan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Amin, Yesus. Oh, syukur, haleluya. Amin, 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 haleluya. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Katakan, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
setiap kami. Tahu Tuhan pakai semua cerita kita, kisah kita, pengalaman kita, Dia sanggup memakainya. Amin. Mari memiliki kerinduan. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang kami alami Tuhan, Engkau sanggup mengubahkannya untuk menjadi kebaikan bagi setiap kami, karena kami murid-murid-Mu ya Tuhan. Kan ku sempurnakan, amin, daya kita. Kini aku Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengubahkan, amin, ya daya. Kuatkanku, amin, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku amin, amin, amin. Nyatakan rancangan-Mu, amin. Ada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Jamah setiap kami Tuhan, amin, amin, amin. Berikan kami ketetapan hati, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami terbuka di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyatakan firman-Mu, membukakan setiap kami. Jadikan kami orang-orang Kristen yang adalah murid Kristus, menjadi orang-orang yang terbuka matanya, sehingga Tuhan memakai kami untuk menuntun orang lain kepada kebenaran dan bukan kepada lubang. Dan memakai kami ya Tuhan, Kau cabut terlebih dahulu balok di mata kami Tuhan. Roh Kudus singkapkan apabila ada balok-balok di mata kami yang Tuhan Engkau perlu kerjakan, perlu operasi, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menolong, untuk mengambil selumbar itu di mata orang lain. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, sebagai murid Yesus yang dari waktu ke waktu belajar kepada firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh haus dan lapar kepada firman-Mu, sampai kami menyelesaikan semua pelajaran-Mu dan kami menjadi serupa dengan guru kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penguasa atas hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau jamah jemaat-Mu, Engkau jamah pagi ini yang setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan kami,
buat kami mengerti rancangan-Mu, buat kami bergairah kepada kebenaran-Mu, buat kami memandang bagaimana masa depan di dalam Tuhan menjadi murid Kristus. Buat kami berdoa, Hamba-Mu berdoa buat setiap rumah tangga, kepala keluarga, agar menjadi imam-imam yang menuntun keluarga dan anak-anak, istri dan anak-anaknya kepada kebenaran. Kami berdoa agar setiap pemimpin leaders yang ada Engkau urapi Tuhan, untuk menuntun anggota-anggota kepada kebenaran. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap para anggota, mereka boleh bertumbuh naik level, sehingga kemudian juga mereka menjadi pemimpin yang memuridkan orang lain juga Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah Tuhan, di dalam nama Yesus. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, Engkau nyatakan kesembuhan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu, mereka yang sedang menghadapi tantangan persoalan. Tantangan persoalan ini adalah kesempatan untuk mereka belajar kebenaran-kebenaran yang baru yang Tuhan singkapkan, sehingga mereka akan memiliki hikmat untuk menyelesaikan masalah persoalan itu di dalam hikmat Tuhan, sehingga melaluinya setiap saudara kami ini menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia, karena Tuhan Engkau menolong agar pemerintah Indonesia dapat melewati ini semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Kau menolong perekonomian Indonesia, anak-anak Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kepercayaan-Mu untuk menjadi penjala manusia. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan demi nama Yesus Kristus kami mengaminkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dan saya sampaikan pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Saudaraku, pada hari Selasa kita akan ada IG Live, saudaraku. Saudara bisa bergabung di dalam IG SAF SBY di sana, untuk saudara-saudara bisa bersama-sama dengan kami berfellowship. Kita akan adakan obrolan-obrolan santai, dan kita mau belajar di dalam situasi seperti ini bagaimana kita melakukan dan menerapkan firman Tuhan. Sampai ketemu di IG Live jam 8 malam di SAF SBY. Dan pada hari Kamis, saudaraku, kita akan bersama-sama berkomunitas lagi. Mari saya mengajak kita bergabung kembali, saudaraku, untuk saudara-saudara bisa saling membangun satu dengan yang lain, mensupport satu dengan yang lain. Apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Percayalah, karena itu yang menjadi janji Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita berdoa buat para KTB leaders yang melayani pada hari itu, supaya Tuhan mengurapi. Kita juga berdoa buat para anggota semua, kiranya mereka dapat mengambil bagian di dalam KTB pada hari Kamis tersebut. Tuhan menolong kita, saudara-saudaraku. Dan bagi saudara-saudara yang memberikan korban persembahan, korban persepuluhan, dan korban misi buat kesetiaan saudara-saudara, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi, saudara bisa mentransfer di rekening di bawah ini untuk semua yang saudara-saudara akan berikan persembahan, persepuluhan maupun korban misi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan memberkati pekerjaan saudara-saudara, untuk saudara dibuat Tuhan menjadi berhasil di mata Tuhan. Dan oleh karenanya saudara akan menjadi berkat juga di mata manusia. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari doa. Saya minta tolong Erik bisa berdoa, dan nanti saya akan berdoa berkat buat kita semuanya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih diperbolehkan untuk beribadah Tuhan. Kami sungguh terberkati Tuhan dengan firman yang kami sudah dengarkan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Amin. Sepekan ini juga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan
Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia untuk memberikan kepadamu kekuatan, kuasa kebangkitan Kristus untuk melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketundukan kepada otoritas Kristus yang satu kali akan menjadi raja di atas segala raja, menjadi anak domba Allah, di mana semua murid-muridnya akan berkumpul menyembah Dia di surga yang mulia. Dan kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati hubungan-hubunganmu, serta memberkati apa yang engkau sedang kerjakan di dalam penyerahan kepada Tuhan, karena engkau menyadari bahwa hidup ini singkat, tetapi oleh karena kepercayaan Tuhan, engkau tetap mau belajar setia di dalam perkara yang kecil, sehingga Tuhan akan percayakan perkara besar untuk engkau menjadi berkat bagi sesama, dan pada akhirnya engkau membawa kabar baik bagi semua orang. Diberkatilah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai setiap saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap kita, tidak terkecuali semua murid Yesus akan terangkat di dalam surga yang mulia. Haleluya, amin. God bless you, happy Sunday. Terima kasih buat para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Haleluya.